Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mubarok dari mahasiswa Teknik Elektro. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul evaluasi sistem pentanahan ataupun grounding pada area gardu traksi atau traction power substation di LRT Jabodebek. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam bab 1 sendiri memiliki 5 kerangka utama. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya adalah sistem pentanahan. Sistem pentanahan sendiri memegang peran yang sangat penting terutama bagi sistem proteksi. Sistem pentanahan berfungsi sebagai untuk pengalir arus gangguan ke dalam tanah. Mengingat pentingnya sistem pentanahan untuk menjamin keselamatan sistem tenaga listrik maupun makhluk hidup terutama manusia, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pentanahan gardu traksi di LRT Jabodebek. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sistem pentanahan di gardu traksi LRT Jabodebek. Yang kedua adalah apakah sistem pentanahan di gardu traksi LRT Jabodebek sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang ketiga adalah tujuan, bisa dilihat di tugas akhir saya. Kemudian batasan masalah, saya memiliki 2 batasan masalah. Yang pertama adalah standar sistem pentanahan di LRT Jabodebek menggunakan IEEE STD80 tahun 2000. Kemudian yang kedua adalah simulasi menggunakan perangkat lunak etap. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan, memiliki 5 kerangka utama juga, mulai dari bab 1 sampai bab 5. Dan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di dalam bab 2, menurut fungsinya, itu sistem pentanahan memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama adalah pentanahan titik netral. Pentanahan titik netral berfungsi untuk memproteksi sistem. Kemudian pentanahan peralatan berfungsi sebagai proteksi dari tegangan sentuh. Kemudian untuk metode pentanahan memiliki 3 metode. Yang pertama adalah drive and ground. Drive and ground adalah suatu metode pentanahan dengan cara menanam elektroda batang secara langsung ke dalam tanah. Kemudian counterpoise sebenarnya hampir sama dengan drive and ground, cuma untuk elektroda batang dipasang secara sejajar untuk meningkatkan, untuk memperbaiki resistivitas. Kemudian mesh atau grid adalah suatu metode pentanahan dengan cara memasang konduktor ataupun penghantar dengan cara menghubungkan secara membujur ataupun melintang sehingga membentuk suatu jala-jala mesh ataupun grid. Oke, kita masuk ke bab 3 yaitu rancangan penelitian. Kita mulai dengan 3 step utama yaitu studi literatur. Kita mencari studi literatur, misalnya buku maupun jurnal yang terkait dengan sistem pentanahan, kemudian observasi, pengamatan lapangan, kemudian pengambilan data terkait peralatan maupun kondisi tanah dan sebagainya. Dari ketiga step setelah kita lakukan, kita bisa melakukan perhitungan. Di sini saya memiliki 3 metode awal yaitu 1 perhitungan, 2 simulasi, dan terakhir adalah pengukuran lapangan. Untuk perhitungan kita bisa memulainya dari menentukan luas area pentanahan. Kedua adalah menentukan ukuran konduktor, dan ketiga adalah menentukan tegangan sentuh dan langkah. Kemudian desain awal dan penentuan resistansi grid, dan terakhir adalah menentukan arus grid maksimum dan ground potential rise. Dan semuanya perhitungan sudah dilakukan, maka kita bisa melangkah ke simulasi etap. Di simulasi etap memiliki syarat utama
yaitu V, yaitu tegangan sentuh itu harus kurang dari tegangan sentuh yang diizinkan, dan tegangan langkah itu harus kurang dari tegangan langkah yang diizinkan. Ketika syarat terpenuhi maka bisa lanjut ke step berikutnya. Jika tidak terpenuhi maka akan kembali ke perhitungan awal, yaitu menentukan ukuran konduktor. Jika sudah berhasil maka kita bisa melangkah ke pengukuran lapangan. Memiliki syarat juga, syarat keberhasilan, yaitu resistivitas sistem pentanahan itu harus kurang dari 1 ohm. Jika sudah memenuhi syaratnya maka bisa dikatakan sudah selesai ataupun berhasil sampai step terakhir. Jika tidak terpenuhi maka kembali ke step awal, yaitu perhitungan di menentukan ukuran konduktor. Oke, kita masuk ke bab 4, yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan saya memiliki 2 poin utama, yaitu satu, sistem pentanahan grounding gardu traksi LRT Jabodebek, dan yang kedua adalah standar sistem pentanahan ataupun grounding gardu traksi LRT Jabodebek. Nah, ini kita masuk di sistem LRT Jabodebek. Ini adalah contoh untuk peralatan auxiliary trafo di LRT Jabodebek. Kita menggunakan sistem titik netral, yaitu TNS, Terre Neutral Spirit, di mana jalur netral dan grounding itu dipisah, yang nantinya akan dihubungkan ke grounding utama. Keunggulannya adalah lebih handal karena terkait redundansi sistem, karena grounding dan netralnya terpisah, maka jika salah satu grounding ataupun netralnya fail, salah satunya tetap bisa membackup ataupun bisa tetap membumikan. Oke, ini kita masuk ke gambar grid atau mesh TPSS Harjamukti. Di sini kita lihat konduktornya secara membujur ada 1, 2, 3, 4, 5, dan secara melintang ada 1, 2, 3. Yang di ujung-ujungnya terdapat root sejumlah 4 di sini. Oke. Kemudian standar, kita masuk ke standar. Standar yang digunakan gardu traksi LRT Jabodebek adalah IEEE STD 80 tentang Guide for Safety in AC Substation Grounding. Memiliki 2 poin utama, yaitu yang pertama adalah nilai tegangan sentuh harus kurang dari nilai tegangan sentuh yang diizinkan, dan nilai tegangan langkah harus kurang dari nilai tegangan langkah yang diizinkan. Dan yang kedua adalah nilai resistansi pembumian yang ideal harus memberikan nilai tahanan pembumian mendekati 0 atau kurang dari 1 ohm untuk gardu induk bertegangan tinggi. Oke, kita masuk di simulasi etap grounding. Nah, di sini kita mencontohkan di TPSS Harjamukti karena semuanya TPSS tipikal desainnya. Oke, di sini kita bisa lihat ini merupakan mesh, simbol dari mesh atau grid dari TPSS Harjamukti. Dan step awal adalah menentukan ukuran grid dan konduktor. Nah, di ukuran grid sendiri kita bisa lihat untuk luasnya dengan panjang 20 dan lebar 10, dengan konduktor yang melintang 3 dan membujur 5. Kemudian konduktor, kita bisa menentukan kedalaman konduktor 0,5 meter dan ukurannya 185 mm. Kemudian menggunakan material Cooper. Lanjut ke roots, desain roots ada 4 berjumlah 4 dengan diameter 1 cm atau setengah in. Kemudian dengan kedalaman 3 meter, root terpasang di ujung-ujung mesh karena berbentuk kotak, sehingga makanya jumlahnya 4 dengan material Cooper. Ini adalah hasil
ukuran grid dan konduktor TPSS Harjamukti dengan lebar 10 meter dan panjang 20 meter. Kemudian kedalaman root atau mesh sama dengan 3 meter. Dan step selanjutnya adalah menentukan jenis tanah di TPSS Harjamukti. Yang pertama adalah kita bisa menentukan material permukaan tanah. Untuk di TPSS Harjamukti materialnya adalah berkerikil dengan resistivitas 15.000 ohm. Kemudian kita bisa menentukan lapisan tanah teratas dengan kedalaman 1 meter yaitu 20 ohm. Kemudian lapisan tanah terbawah dengan kedalaman 10 meter yaitu 45 ohm. Oke. Setelah itu kita bisa menentukan studi kasus untuk groundingnya nanti, sistem pertahanannya. Pertama kita bisa menentukan standar berat tubuh yang dipakai yaitu 70 kg. Kemudian suhu lingkungan yang dipakai yaitu 40 derajat Celcius. Kemudian durasi waktu volt yaitu 1 second. Terus arus short circuit ground yaitu 6 kA. Dan hasil simulasi yang pertama calculated volts itu sama dengan nilai tegangan sentuh dan langkah untuk grounding mesh ataupun grid. Kemudian tolerable volts yaitu nilai tegangan sentuh dan langkah yang diizinkan. Kemudian kita ini hasil ground potential rise dan hasil dari resistansi grid. Kemudian ada alarm warning karena kosong maka simulasi berhasil karena tidak ada error. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil simulasi step terakhir bahwa nilai tegangan sentuh ini itu kurang dari tegangan sentuh yang diizinkan dan nilai tegangan langkah kurang dari tegangan langkah yang diizinkan. Oke, kita masuk di perbandingan hasil nilai tegangan sentuh dan langkah secara perhitungan dan simulasi. Oke, berdasarkan tabel perbandingan nilai tegangan sentuh dan langkah itu bisa kita lihat bahwa hasil perhitungan dan hasil simulasi adalah saling mengkonfirmasi dengan tegangan sentuh 3443 volt secara perhitungan dan secara simulasi adalah 3445,2 volt. Kemudian untuk tegangan langkah secara perhitungan 13.302 volt dan secara simulasi adalah 13.309,8 volt. Oke, kemudian setelah simulasi dinyatakan berhasil maka kita menuju ke pengukuran lapangan yaitu continuity dan resistance test. Di sini bisa kita lihat ini dokumentasinya dilakukan secara individual dan loop. Cuma yang dimasukkan adalah yang loop karena yang sudah dihubungkan secara total. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di lintas pelayanan 1 semua TPSS adalah hasilnya resistansi pentanahannya kurang dari 1 ohm semua. Ini membuktikan bahwa TPSS ataupun gardu traksi di LRT Jabodebek dikategorikan sangat baik. Oke, terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah untuk sistem pentanahan yang dipakai LRT Jabodebek. Untuk sistem pentanahan titik netral, gardu traksi LRT Jabodebek menggunakan metode sistem pentanahan langsung, di mana titik netral sistem dihubungkan langsung dalam tanah tanpa memasukkan impedansi. Untuk jenis sistem pentanahan titik netral, peralatan menggunakan sistem TNS ataupun Terrain Neutral Spirit. Untuk metode sistem pentanahan LRT Jabodebek menggunakan sistem mesh. Untuk kawat konduktor menggunakan yang besar yaitu luas penampang 185. Kenapa? Karena LRT Jabodebek perlu sistem pentanahan jangka panjang dan tahan lama. Kemudian dari perhitungan simulasi sampai pengukuran lapangan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semuanya sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu IEEE STD 80 tahun 2000 terkait Guide for Safety in Assisted Grounding.
Yang pertama adalah hasil dari pengukuran lapangan diperoleh bahwa nilai resistansi grounding TPSS lintas pelayanan 1 mulai dari TPSS Harjamukti sampai Cawang itu sangat baik, berkisar 0,02 sampai 0,04 ohm. Standar IEEE 80 adalah kurang dari 1 ohm. Hal ini membuktikan bahwa nilai resistansi grounding TPSS lintas pelayanan 1 mulai dari Harjamukti sampai Cawang itu sangat baik. Kemudian berdasarkan tabel perbandingan nilai touch and step voltage ataupun tegangan sentuh dan langkah, diketahui bahwa nilai tegangan sentuh perhitungan yaitu 3443 volt dan tegangan simulasi 3445,2 volt. Kemudian tegangan langkah perhitungan 13.302 volt dan tegangan langkah simulasi adalah 13.309,8 volt. Dengan demikian hasil perhitungan dan hasil simulasi saling mengkonfirmasi dan sesuai dengan standar karena masih di dalam toleransi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.